Halo Sobat Bisnis Kocok, We got you, bro. Semangat pagi buat teman-teman Semanggi University, YouTube Semanggi University. Kali ini perkenalkan, saya Dana dan teman saya. Aku Via. Aku Octavia. Oke, kami di sini mau melanjutkan podcast bedah buku dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Di bagian 3, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda, bab 5 tentang rahasia Socrates. Socrates itu siapa sih sebenarnya? Nah, kalau Socrates itu dia tuh kayak seorang ahli sih Kak. Jadi dia tuh orang yang namanya tuh Socrates gitu. Orang dari Yunani kuno gitu ya. Iya. Oke. Dia itu salah satu orang yang jago pemikat handal di Athena, kalau dari buku yang dijelasin kayak gitu. Nah, di sini juga ngejelasin gimana caranya kita untuk memikat orang lain biar mengikuti cara berpikir kita. Kalau di sini bisa menggunakan caranya Socrates. Mungkin di sini ada beberapa contoh studi kasus kayak dari yang pegawai bank, terus ada yang penjual generator. Mungkin dari teman-teman mungkin bisa nyeritain sih isi bukunya, studi kasusnya kayak gimana dari Via atau Octavia nih? Kalau dari Okta, yang Okta dapat itu yang paling nyantol itu saat pegawai bank. Nah, di suatu cerita di buku ini itu ada seorang pegawai bank bernama Eberson. Nah, dia itu menangani seorang customer yang akan membuka rekening bank. Nah, terus kan kalau misalnya kita mau buka rekening bank itu biasanya kita dikasih formulir gitu. Nah, terus si bapaknya ini dikasih formulir sama beliau. Setelah dikasih, diisi-isi dan ada nanti pertanyaan dari Ebersonnya ini yang harus dijawab. Nah, sedangkan yang ditanyain ini dia nggak mau jawab. Jadi kayak dia nggak mengatakan iya atau tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai banknya. Dan sedangkan kalau dia nggak menjawab itu dengan iya atau tidak memberikan informasi yang kita minta, kita tidak bisa membuatkan akun buat dia. Nah, ternyata Pak Eberson ini dia itu memiliki cara. Jadi dia itu gimana nih biar dia bilang ya atau dia menjawab apa yang kita beri pertanyaan tadi. Terus Pak Eberson ini dia nanya kalau misalkan nanti beliau sudah wafat, masa dia nggak mau ini nanti hartanya ke keluarganya, turun ke keluarganya. Terus setelah dipancing-pancing seperti itu dia mau menjawab gitu loh. Jadi kalau kesimpulan dari yang Okta dapat, kalau misalnya orang yang kita ajak bicara atau yang kita butuhkan itu tidak menjawab pertanyaan sesuai apa yang kita mau, padahal kita butuh informasi itu dan butuh iya dari beliau, itu kita harus mencari cara gimana mancing biar beliau itu nanti bilang ya gitu. Soalnya kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan jawaban ya, itu kayak harga diri kita loh. Maksudnya gitu. Jadi kalau tidak itu kayak malu gitu. Jadi kayak dia melakukan pertanyaan dibalik. Tidakkah kamu berpikir kalau ini akun banknya kalau misal kamu sudah meninggal bisa dipakai sama ibumu kalau kamu ngasih? Iya, betul banget gitu Mas. Kalau dari aku yang aku dapat dari buku ini, aku ambil kisah dari Joseph Allison. Nah, dia tuh seorang wiraniaga dari Westinghouse. Nah, sebelum si Joseph Allison ini turun tangan itu pendahulunya kan udah pernah, untuk perusahaannya kan ini perusahaan generator ya. Nah, sebelumnya ini si pendahulunya si Joseph Allison ini udah berkunjung ke customer selama 10 tahun. Nah, tapi walaupun udah berkunjung selama 10 tahun tapi nggak mendapatkan hasil apapun. Nah, selanjutnya digantikan oleh si Joseph Allison ini. Nah, si Joseph Allison ini kan melakukan kunjungan selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Nah, itu juga belum membuahkan hasil. Nah, terus setelah berdiskusi terus-menerus setiap tahunnya berdiskusi, akhirnya setelah 13 tahun penantian ya, itu dia mendapatkan hasil. Ada beberapa orderan masuk ke perusahaannya si Joseph Allison ini.
si customer yang udah biasa beli beberapa unit ini, dia tuh tiba-tiba call, iya aku nggak mau beli lagi. Nah ditanya kenapa kok nggak mau beli lagi, nah jawabannya dari customer itu karena generatornya terlalu panas. Nah setelah diketahui masalahnya, si Joseph Allison ini buat cara gimana sih caranya biar customer tuh tetap mau order di perusahaannya si Joseph Allison gitu. Nah, si Joseph Allison ini alih-alih berdebat, maksudnya kalau dia berdebatkan otomatis ya tetap akhirnya nggak bakalan dapat orderan lagi kan. Nah, karena dia melakukan dengan cara menanyakan beberapa hal yang akhirnya ada jawaban ya dan ya, akhirnya si customer ini menandatangani untuk pembelian ulang. Oke, berarti kayak yang kalau dari yang aku baca sih, dia masalahnya karena suhunya Terlalu panas, iya. kan, padahal sebenarnya itu masih standar lah kalau Masih standar. misal dari standar yang pembuatan generator kayak Yes, gitu kan. benar. Gitu sih. Akhirnya dia akhirnya dia order lagi deh. Order lagi, yes. Kalau aku sih tertarik sama yang kasusnya Eddie Snow sih. Kalau Eddie Snow ini dia yang jadi pelanggan, bukan penjual. Iya. Nah kalau yang tadi kan para penjual semua. Nah Eddie Snow ini jadi kayak dia ini biasanya nyewa alat panah gitu loh di daerah California, salah satu toko tempat penyewaan panah. Nah tapi udah lama nggak nyewa lagi. Terus pas kakaknya datang berkunjung ke rumahnya, dia mau nyewa lagi. Ternyata di tempat dia nyewa panah sebelumnya itu sekarang udah nggak nyewain lagi. Nah kata si ini yang menjaga nih anak baru, kayak ditanya kok udah nggak nyewain lagi. Akhirnya dia si Eddie ini nelpon si pemilik tempat penyewaan panah itu, ditelepon, kok udah nggak nyewain panah lagi. Terus dikasih tahu kalau si penyewa ini yang punya toko nanya ke Edinya, bapak ini sebelumnya pernah nyewa di tempat saya, nyewa panah? Dijawab ya katanya kan. Terus sewanya bisa kalau dulu berarti sewanya pas masih sekitar $25 sampai $30 ya? Iya katanya. Terus akhirnya dari si penjualnya ini ngomong, karena itu jadi kita nggak nyewain panah lagi, jadi karena semakin lama semakin mahal gitu loh tempat buat nyewainnya. Daripada nyewa mending beli sekalian. Beli sekalian itu harganya sekitar $34,95, cuma lebih mahal $4 doang kan. Maksudnya daripada nyewa terus kan mending beli terus punya kan dengan harga segitu kan. Ya udah akhirnya dia si Eddie akhirnya beli. Gitu kayak gitu kan. Jadi kita harus mendapatkan jawaban iya dulu. Iya benar. Nah mungkin ini kan studi kasusnya dari yang ada di buku. Kalau teman-teman sendiri pernah nggak mengalami studi kasus yang kayak sering. gini? Nah, Sering ya Kak? Iya. Apalagi sales ya? Iya, sales. Iya. Nah, kalau sales kan biasanya kalau dari customer nih biasanya cari barang tipe A. Nah, tipe A ini mungkin dari kita stoknya kosong. Nah, otomatis kan kita juga harus menawarkan dengan produk yang setipe sama si tipe A ini kan. Nah, kita tuh caranya kayak nanyain kebutuhan dia. Kayak, Kak ini kebutuhannya spesifikasinya seperti ini ya. Otomatis kan dia pasti jawab ya gitu kan. Ya. Kalau iya kan berarti kita bisa menawarkan produk yang sama atau setara gitu sih kalau dari sales. Ya, kalau dari Okta sendiri biasanya customer udah bilang ya pun itu belum tentu ya. Kayak gini contohnya, ya ini barangnya udah sesuai dengan kebutuhan mereka nih, tapi harganya yang nggak masuk. Nah itu yang bisa merubah ya jadi tidak, jadinya kan jadi nggak jadi. Nah nanti bisa pinter-pinter dari kita aja buat menarik dia biar berkata ya. Nah biasanya cara Okta yang dilakukan itu
nanti kita berikan keunggulan yang kita punya. Jadi kan yang ditahu customer cuman oh ini barang sesuai kebutuhan aku, terus ini juga apa di sini udah ready tapi harganya nggak masuk. Nah nanti kita pancing lagi dengan apa yang mereka nggak tahu. Contoh kita after salesnya oke nih mas, value yang kita punya gitu ya. ya kita pokoknya ditarik-tarik ini loh, kita ada garansi juga. Biasanya kan kalau misalnya pembelian di online kan jarang nih yang bergarasi, apalagi bisa servis kayak toko kita. Nah untuk itu harga segitu make sense sama apa yang kita beri. Nah biasanya nanti customer oh iya aku pikir-pikir dulu nanti aku infoin lagi gitu. Nah nanti biasanya 2 atau 3 hari kalau memang dia beneran butuh, dia bakalan kesini lagi dengan apa yang kita beri, dengan cuman barang atau after salesnya itu bisa menarik sih gitu. Oke. Berarti ya hampir sama tadi ya. Yang pertama yang penting dia ngejawab, kita dapetin dulu ya pertama, ya kedua, dan ya seterusnya akhirnya jawab, gitu betul kan. mas. Oke. Kalau aku sih case-nya bukan kalau penjualan, biasanya yang diginiin aku sama istriku. Biasanya kalau kayak aku misal kayak di rumah ada sesuatu yang enggak menurutku kurang setuju. Nah, dia ngerubah cara pemikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan yang ngejawab aku ya, dan akhirnya menyetujui pendapatnya dia itu tadi. Gitu. Mungkin kalau itu tadi yang teman-teman pernah studi kasusnya. Sekarang setelah ngebaca bagian 3 bab 5 ini, teman-teman ada hal yang teman-teman insight apa sih yang teman-teman dapat dan mungkin teman-teman mau lakuin ke depannya? Aku malah jadi ngerasa gimana perasaan orang yang kalau misalnya itu ada yang ngomong sama aku terus aku bilang enggak gitu loh mas. Jadi mungkin kedepannya aku lebih mikir lagi kalau misalnya aku mau ngomong enggak itu better atau enggak. Lebih baik nanti aku pikir dulu, walaupun aku mau bilang tidak, tapi kalau misalnya perkataan dia aku pikir kalau misalnya aku iyain enggak terjadi masalah besar, mending aku iyain dikarenakan itu juga harga diri dia juga. Jadi biar kita sama-sama enjoy juga gitu. Berdebat. Iya betul. Kalau dari Via? Oke, kalau dari aku yang aku dapat itu kan tadi kisahnya si Joseph Allison, itu yang pertama, sama case aku yang jadi seorang sales. Nah itu tuh yang dapat aku ambil, kita tuh harus bisa menempatkan posisi kita sebagai orang lain juga kan. Maksudnya kalau kita memaksa diri kita, pokoknya dia harus beli, padahal dari dia sendiri maksudnya kan ada sesuatu yang membuat oh kenapa kok dia tuh nggak mau beli. Jadi kita harus mengetahui alasan dari sudut pandang orang lain juga. Oke. Jadi kayak bisa tarik kesimpulan ya, kita juga dari sini kan belajar empati gitu-gitu Iya, juga kan. benar. Jadi buat bisa membuat orang berpikir seperti apa yang kita pikirkan, yang kita inginkan, itu harus punya empati dulu. Jadi biar lebih gampang buat ngejawabannya. Iya. Oke, dari sini ini kan kita gimana caranya membuat orang mengatakan ya secara segera gitu kan. Kalau dari bab ini mungkin dari teman-teman sobat Coach Shop yang ada di rumah yang lagi nonton pengen dapat jawaban ya segera dari customer-customernya, bisa pakai produk-produk dari Coach Shop. Kita punya apa aja teman-teman di sini? Ada printer barcode, printer kasir, terus ada scanner, ID card printer, mesin terus penghitung uang, ya timbangan all-in-one digital, post. timbangan digital, ada banyak banget. Bisa dicek langsung aja ke coachshop.co.id atau teman-teman bisa kunjungi marketplace kita. Kita ada di marketplace hijau, oranye, merah, semua warna ada, biru juga ada. Dan kita juga ada di berbagai cabang, ada di Jakarta, terus ada mana lagi? Medan, Makassar, Semarang, Surabaya. Yes. Oke, jadi bisa langsung kepoin aja atau bisa langsung ke websitenya juga boleh. Kebetulan kita lagi banyak promo-promo menarik juga, jadi langsung kepoin aja. Siapa tahu bisa buat bisnis teman-teman jadi makin cuan. Iya. Oke, mungkin sekian buat podcast tentang buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.